Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 343, Serang Aku, Kapan Saja. Setiap penonton memiliki pikiran mereka sendiri saat menyaksikan telapak tangan Huo Ping membidik Huang Xiaolong dengan akurat. Tentu saja, sebagian besar memiliki pikiran yang sama dengan pria paruh baya berjanggut lebat itu, berpikir bahwa Huang Xiaolong sangat melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bahkan pemilik restoran itu menggelengkan kepalanya, dia mencoba membujuk Huang Xiaolong sebelumnya. Huo Ping adalah juara pertempuran kota kekaisaran tahun ini, seorang ahli Xiantian Orde kedua. Huang Xiaolong tampak berusia sekitar 22 atau 23 tahun baginya, bagaimana mungkin dia lebih kuat daripada Huo Ping? Bangsawan muda Huo Ping memiliki bakat bela diri tingkat 13, sulit bagi pemilik restoran untuk percaya bahwa pemuda itu akan memiliki semangat bela diri tingkat lebih tinggi daripada Huo Ping. Memiliki bakat yang lebih baik daripada Huo Ping, itu berarti memiliki semangat bela diri tingkat 14. Dia menggelengkan kepalanya lagi, itu sesuatu yang mustahil. Sekarang, dia hanya berharap bahwa ahli tersembunyi yang melindungi Huang Xiaolong dapat menyelamatkan kedua pemuda itu. Sementara semua orang asyik dengan pikiran masing-masing dan masih duduk, tangan Huang Xiaolong bergerak cepat tepat saat serangan Huo Ping hendak menggenggam tangan Huo Ping di telapak tangannya. Tergenggam. Seluruh energi yang ada di telapak tangan Huo Ping menghilang. Para penonton tercengang, lalu mata mereka terbelalak, hampir keluar dari rongganya karena tak percaya melihat telapak tangan Huo Ping dihentikan di tempatnya oleh tangan Huang Xiaolong. Dia benar-benar menjepit mereka di udara. Sebelum adegan ini, banyak kemungkinan akhir yang terlintas di benak orang-orang yang hadir, sebagian mengira Huang Xiaolong akan terpental oleh telapak tangan Huo Ping, sebagian membayangkan dada Huang Xiaolong meledak akibat benturan, dan beragam adegan tragis, sebagian besar di pihak Huang Xiaolong, namun ini adalah satu-satunya hasil yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Huo Ping menatap dengan ekspresi heran ke arah tangan Huang Xiaolong yang berada di atas tangannya sendiri, tatapan matanya tampak lesu, kau. Namun tatapan Huang Xiaolong berubah tajam saat dia meningkatkan kekuatan di tangannya, menyebabkan Huo Ping berteriak keras kesakitan. Teriakan itu membuat semua orang tersentak dari lamunan mereka. Melihat ke sisi lain lantai, mereka menyadari dalam sekejap mata bahwa 10 jari Huo Ping telah dipelintir dan dipatahkan oleh Huang Xiaolong. Jari-jarinya terhubung langsung ke jantung, dengan ke-10 jari yang patah, orang hampir tidak dapat membayangkan rasa sakit yang menyiksa. Memikirkannya, semua orang menggigil, merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Setelah mematahkan 10 jari Huo Ping, dengan gerakan yang lincah, tangan kirinya membentuk telapak tangan lurus, kekuatan benturannya menembus laut Qi di dada Huo Ping. Teriakan kedua menggema di udara, teriakan yang menyayat hati itu mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang. Namun, sedetik kemudian, telapak tangan Huang Xiaolong bergerak lagi, seperti pisau tajam, menebas paha Huo Ping secara horizontal. Jeritan memilukan itu terdengar lagi, Huo Ping terlempar ke belakang, sambil memegangi kakinya. Semua penonton menarik napas dalam-dalam, menyaksikan dengan gentar. Seorang prajurit berbakat dari Orde Kedua Xiantian akhir lumpuh begitu saja. Laut Qi hancur. Kedua kakinya lumpuh. Bahkan ke-10 jarinya patah. Tuan muda! Tuan muda! Semua pengawal Huo Ping berteriak dengan wajah pucat saat mereka bergegas ke sisi Huo Ping. Laut Qiku, tanganku, kakiku. Huo Ping menggeram marah dan kesakitan. Menyaksikan akhir yang mengerikan dari Huo Ping, cara orang lain memandang Huang Xiaolong berubah, terutama lelaki berjanggut lebat tadi, semua warna terkuras dari wajahnya dengan butiran keringat seukuran manik-manik yang terbentuk tanpa henti di dahinya. Secara kebetulan, pada saat yang tepat ini, mata Huang Xiaolong melihat ke arahnya. Tatapan sederhana itu membuat kaki pria manik-manik berbulu itu lemas, menyebabkannya jatuh lemas ke lantai. Bunuh bajingan sialan itu. Huo Ping menunjuk Huang Xiaolong, ekspresi liar dan marah terdistorsi di wajahnya, meraung pada pengawalnya. Rasa sakit karena laut Qi-nya hancur, ke-10 jarinya patah dan kedua kakinya lumpuh mendorongnya ke ambang kehilangan kesadaran karena rasa sakit. Atas perintah Huo Ping, para pengawal berbalik menatap Huang Xiaolong, yang masih duduk di sana dengan wajah tenang, tidak terpengaruh, namun para pengawal Huo Ping ketakutan setengah mati, tidak satupun dari mereka berani bergerak. Bunuh, aku perintahkan kau untuk membunuhnya. Huo Ping meraung lagi. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua. Para pengawal bawahan Huo Ping gemetar, baru kemudian mereka berdiri satu persatu, menyerang Huang Xiaolong. Namun, sebelum mereka mendekati Huang Xiaolong, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan pada saat berikutnya, semua penjaga terlihat terlempar keluar dari lantai pertama, berguling ke lantai dasar. Beberapa mendarat di seberang jalan, beberapa menabrak pertokoan di seberang restoran. Pria berjanggut lebat itu sekilas melihat seorang penjaga terbang lewat di depannya, kaki para penjaga itu lumpuh seperti Huo Ping, dan laut Qi hancur.
Matanya melirik penjaga lain, hasilnya sama saja. Rasa dingin yang menusuk tulang merayapi hati setiap orang. Satu gerakan berhasil melumpuhkan lebih dari 20 penjaga Hautian Orde ke-9 dan ke-10, bahkan prajurit Orde pertama dan kedua Xiantian. Semuanya dengan luka yang sama, kedua kaki, dan laut ki patah. Ini telah melampaui kemampuan pemahaman orang-orang yang hadir. Bos, Huang Xiaolong tiba-tiba berbicara. Pemilik restoran itu hampir melompat kaget ketika dipanggil. Suara Huang Xiaolong tetap sama seperti sebelumnya, tetapi di telinga pemilik restoran itu, suaranya terdengar seperti berasal dari neraka. Namun, dia tidak bisa tidak pergi ketika Huang Xiaolong memanggilnya. Dia perlahan, hati-hati, dan takut melangkah ke arah meja Huang Xiaolong. Tidak pernah dalam hidupnya dia merasa bahwa jarak 10 meter begitu jauh. Dengan susah payah, dia meraih Huang Xiaolong, senyum ramah terpampang di wajahnya, berbicara dengan nada minuet, "Aku tidak tahu instruksi apa yang Tuhan berikan kepadaku." Melihat tingkah laku pemilik restoran itu, Huang Xiaolong merasa aneh di dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, koin-koin emas berhamburan ke lantai. "Apakah ini cukup?" tanya Huang Xiaolong. Pemilik restoran itu terkejut sesaat melihat lantai yang penuh dengan koin emas, tidak mampu bereaksi terhadap apa yang diucapkan Huang Xiaolong. "Kakakku bertanya, apakah ini cukup untuk mengganti kerugian restoranmu?" Huang Xiaohai menjelaskan. Pemilik restoran itu awalnya masih sedikit linglung, tetapi setelah sadar kembali, dia mengangguk dengan cepat, "Cukup, cukup, tidak, ini terlalu banyak, tidak, maksudku, ini hanya beberapa meja dan kursi, tidak perlu begitu banyak koin emas, Tuan tidak perlu mengganti rugi apapun. Ayo pergi." Huang Xiaolong berkata kepada adiknya sambil berdiri. Apapun suasana hatinya untuk minum telah menguap. Melihat kedua pemuda itu berdiri, semua orang mundur, membuka jalan bagi Huang Xiaolong dan Huang Xiaohai untuk lewat. Ketika Huang Xiaolong melewati Huo Ping berusaha merangkak menjauh karena takut, dan mengerut menjadi bola. "Jika kau ingin membalas dendam padaku, aku akan menunggumu di Southern Hill Estate. Datanglah padaku, kapan saja." Sambil melontarkan kalimat itu pada Huo Ping, Huang Xiaolong berbalik dan berjalan menuruni tangga bersama Huang Xiaohai. Perumahan Southern Hill. Bukankah itu? Mungkinkah itu? Mata semua orang mengikuti dua siluet yang berjalan keluar dari restoran dengan keterkejutan yang mengerikan dan satu kemungkinan berteriak di benak mereka. Dan ketika pria berjanggut lebat itu memikirkan kemungkinan ini, bagian putih matanya berputar ke belakang, hampir pingsan. Sebelumnya, dia duduk di meja di sebelah Huang Xiaolong, mengklaim dengan keras bahwa bakat Huo Ping lebih tinggi dan lebih baik daripada Huang Xiaolong. Bahkan dengan berani menyatakan bahwa mungkin Huang Xiaolong bahkan belum mencapai orde ketiga Xiantian akhir. Baru saja, dia bahkan hampir menyerang adik laki-laki Huang Xiaolong. Memikirkan berbagai kemungkinan akhir hidupnya, wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat yang sama Huang Xiaolong dan Huang Xiaohai kembali ke Southern Hill Estate, berita tentang Laut Qi Huoping, 10 jari, dan kedua kakinya yang dipatahkan oleh Huang Xiaolong meledak seperti bom raksasa di kota Kekaisaran Duanren. Berita itu menyebar ke setiap sudut kota seperti gelombang kejut, bahkan mencapai kota-kota dan kerajaan-kerajaan di dekatnya. Di jalan-jalan utama dan gang-gang kecil kota Kekaisaran Duanren, setiap meja di setiap rumah tangga, restoran, dan kedai teh sedang membicarakan topik yang sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ini menimbulkan banyak keingintahuan tentang kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya. Huang Xiaolong itu, mungkin dia sudah menjadi ahli Xiantian tingkat ke-6. Di suatu sudut kota Kekaisaran Duanren, seorang murid dari keluarga tertentu mendesah. Xiantian tingkat ke-6. Mustahil, kan? Paling-paling, mungkin Xiantian tingkat ke-5. Orang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Sementara beberapa orang hanya menggelengkan kepala mendengarkan tebakan serupa tentang Huang Xiaolong yang telah maju ke Xiantian tingkat ke-6, tidak seorang pun mengira hal itu mungkin.